Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Undang-Undang TNI terbaru resmi disahkan oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali di Aju Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada berita yang menarik berkaitan dengan revisi undang-undang tentang TNI, di mana pada hari ini, tepatnya tanggal 20 Maret tahun 2025, rancangan undang-undang tentang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hari ini resmi disahkan oleh DPR. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ada 4 perubahan yang dilakukan yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan kedudukan TNI di bawah Presiden dan juga koordinasi dengan Menteri Pertahanan yang memang semua di bawah kendali Presiden. Lalu poin yang kedua adalah tentang operasi militer selain perang. Revisi yang ketiga adalah tentang jabatan sipil TNI yang masih aktif, yang semula dari 10 jabatan yang bisa diisi, ini ditambah menjadi 14 bidang ya sipil yang bisa diisi oleh anggota TNI yang masih aktif. Lalu poin yang keempat adalah tentang usia pensiun. Nah, untuk bintang 4 ini pensiunnya menjadi usia 65 tahun. Jadi inilah 4 poin yang direvisi di dalam Undang-Undang TNI terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Lalu bagaimana pandangan daripada pakar hukum tata negara, yakni Profesor Dr. Mahfuz MD, yang beliau ini mantan Menteri Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan. Jadi kalau dulu beliau ini bahkan sempat ikut kontestasi untuk menduduki jabatan menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia ini, namun kemudian tidak terpilih. Yang terpilih adalah Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Tetapi beliau ini kita paham bahwa merupakan mantan hakim dari Mahkamah Konstitusi, ketua hakim, bahkan ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga beliau ini adalah akademisi yang pakar di bidang hukum ketatanegaraan atau hukum tata negara. Maka beliau memberikan pandangan yang pada intinya adalah bahwa perubahan ini secara substantif itu tidak akan berpengaruh terhadap dewi fungsi ABRI yang selama ini memang ditakuti terjadi pengembalian terhadap dewi fungsi ABRI, di mana ABRI ini atau TNI ini memiliki alokasi
besar sehingga sipil itu tergerus. Sehingga yang biasanya jabatan-jabatan yang semestinya diisi oleh sipil kemudian bisa diisi oleh TNI atau ABRI. Kalau sekarang TNI tentu bukan ABRI lagi. Nah inilah yang kemudian ditakutkan bahwa undang-undang ini justru akan mengembalikan dui fungsi ABRI yang pada masa lalu dianggap gagal atau dianggap membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah kemudian Profesor Dr. Mahfud MD menjelaskan bahwa revisi ini secara substantif itu adalah hal yang justru memperkuat daripada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi, ya, lepas dari substansinya. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi karena proses pembuatannya memang tidak meaningful participation dari publik, ya, tidak terbuka. Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu, lalu tiba-tiba dimunculkan. Itu secara prosedural sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, yang mengatur tentang itu. Kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Jadi substansi memang tidak ada ke arah TNI menurut saya, tetapi memang pembuatannya ini tidak wajar. Kayak main kucing-kucingan gitu. Sebagaimana kita ketahui, memang undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini yang merupakan revisian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai polemik, bahkan demonstrasi. Kemarin ketika pembahasan tentang rancangan undang-undang ini itu mendapatkan demo. Jadi masyarakat mendemo berkaitan dengan undang-undang ini. Nah kemudian pada saat pengetukan palu pun, artinya peresmian daripada undang-undang ini, kembali masyarakat berdemo. Yang didemo kita lihat bahwa bukan hal yang substantif yang didemonya, bukan isinya sebenarnya yang didemo, tetapi adalah mekanismenya, bagaimana undang-undang ini dibuat. Yang terkesan bahwa pembuatan undang-undang ini kucing-kucingan, tidak transparan. Ini yang kemudian dikritik oleh para pendemo, bahwa seolah-olah ada hal yang disembunyikan di dalamnya. Nah inilah yang kemudian dijelaskan oleh Profesor Dr. Mahfud MD bahwa memang secara substantif undang-undang ini adalah hal yang tidak kemudian berbahaya, artinya bahwa akan mengembalikan dui fungsi ABRI, tetapi memang secara prosedural itu sudah menyalahi dan terkesan adalah adanya pelanggaran dalam pembuatan undang-undang ini, yakni tidak transparan, ya, ini tidak terbuka. Nah ini yang merupakan catatan yang diberikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Tetapi beliau menyatakan bahwa bukan kapasitas beliau untuk menjelaskan tentang bagaimana cara undang-undang ini dibuat. Tetapi hasil analisa beliau secara substantif bahwa Undang-Undang TNI Nomor 20 Tahun 2025 ini adalah undang-undang yang justru memperkuat terhadap undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Mudah-mudahan memberikan manfaat apa yang disampaikan dalam video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.